Bismillahirrahmanirrahim. Dalam imajinasi pembangunan modern, kemajuan hampir selalu disamakan dengan percepatan, memperluas industri, menaklukkan alam, dan memaksimalkan hasil dalam waktu sesingkat mungkin. Alam diposisikan sebagai objek pasif yang sah untuk dieksploitasi. Sementara bencana dianggap sekedar resiko teknis yang bisa dinegosiasikan. Cara pandang ini melahirkan paradoks. Pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup justru menjadi sumber kerusakan ekologis dan penderitaan manusia. Secara filosofis, kemajuan semacam ini lahir dari kesalahan mendasar dalam memahami relasi manusia dan alam. Alam tidak diperlakukan sebagai amanah, melainkan sebagai lawan yang harus ditundukkan. Padahal membangun dengan cara merusak adalah kontradiksi etik. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan prinsip kebijaksanaan universal. La tarfa nafsaka bihadmi ghairik. Fa innal bina'a bil hadmi laisa minal hikmati. Jangan meninggikan dirimu dengan merobohkan yang lain. Sebab membangun dengan merusak bukanlah kebijaksanaan. Jika prinsip ini diterapkan pada konteks ekologis, maka eksploitasi alam atas nama pembangunan bukanlah kemajuan, melainkan kegagalan nalar etis. Pembangunan yang menghancurkan hutan, mencemari air, dan merusak keseimbangan bumi sejatinya sedang merobohkan fondasi kehidupan itu sendiri. Pandangan etis ini sejalan dengan kritik praksis yang kerap disampaikan Kang Deddy Mulyadi dalam konteks kebijakan publik dan lingkungan. Ia menegaskan dengan bahasa sederhana namun tajam. Alam itu bukan warisan untuk dieksploitasi, tapi titipan untuk dijaga. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kerusakan ekologis bukan sekedar persoalan teknis pembangunan, melainkan kegagalan moral dalam memaknai amanah. Ketika alam diperlakukan sebagai milik mutlak, pembangunan kehilangan dimensi tanggung jawab antar generasi dan berubah menjadi tindakan sepihak yang menyiapkan bencana di masa depan. Sayyid Hussein Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan terutama krisis teknik, melainkan krisis batin manusia modern. Ia menyatakan, the environmental crisis is fundamentally a spiritual crisis. Krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis spiritual. Manusia yang kehilangan kesadaran transendental memandang alam hanya sebagai sumber daya, bukan sebagai ayat atau tanda yang memiliki nilai intrinsik. Dari cara pandang inilah lahir pembangunan yang rakus, mengambil tanpa batas, mempercepat tanpa kebijaksanaan, dan mengabaikan dampak jangka panjang. Bencana alam dalam konteks ini bukanlah semata peristiwa alamiah, melainkan konsekuensi etis dari kesalahan manusia. Imam Al-Ghazali membantu kita membaca akar batin dari kerusakan ini. Fa'idha ghalabatis syahwatu wal ghadabu amyal aqlu an basiratihi. Apabila syahwat dan amarah menguasai, akal menjadi buta dari kejernihannya. Dalam pembangunan, syahwat menjelma sebagai kerakusan ekonomi dan ambisi pertumbuhan tanpa batas. Sementara ghadab atau amarah hadir sebagai ketakutan tertinggal dalam kompetisi global. Ketika dua dorongan ini menguasai, akal kehilangan kejernihan ekologis. Keputusan diambil tanpa hikmah, dan bencana diperlakukan sebagai biaya sampingan yang tak terhindarkan. Dalam konteks sosial politik,
Kang Deddy Mulyadi berulang kali mengingatkan bahwa bencana tidak pernah netral secara sosial. Ia menyatakan, kalau alam dirusak, yang pertama kali jadi korban itu selalu rakyat kecil. Pernyataan ini memperjelas dimensi etis dari pembangunan yang rakus. Kerusakan ekologis tidak hanya mencederai alam sebagai sistem kehidupan, tetapi juga memperdalam ketidakadilan sosial. Bencana alam dengan demikian adalah akumulasi dari keputusan yang keliru. Alain de Botton secara psikologis mengkritik obsesi modern terhadap kemajuan semacam ini. The greatest source of our suffering lies in our ideas of success. Sumber terbesar penderitaan kita terletak pada gagasan kita tentang kesuksesan. Ketika kemajuan diukur hanya dari pertumbuhan dan ekspansi, manusia terjebak dalam logika tak pernah cukup. Alam terus ditekan untuk memenuhi hasrat tersebut. Hingga akhirnya alam merespon dalam bentuk krisis iklim, banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem. Bencana dalam arti ini adalah bahasa alam atas kesalahan cara berpikir manusia. Malik Badri menegaskan bahwa setiap pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi jiwa akan gagal memahami manusia dan alam secara utuh. Any psychology that ignores the soul will eventually fail to understand the human being. Setiap psikologi yang mengabaikan jiwa pada akhirnya akan gagal memahami manusia. Pembangunan tanpa jiwa hanya melahirkan kemajuan material yang rapuh. Ia mungkin meningkatkan angka, tetapi meruntuhkan keseimbangan. Ia tampak rasional, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Dalam jangka panjang, pembangunan semacam ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Karena itu, membangun tanpa merusak alam menuntut perubahan paradigma mendasar dari eksploitasi menuju amanah, dari dominasi menuju keselarasan. Maju tanpa menimbulkan bencana berarti menempatkan etika, kejernihan akal, dan kesadaran batin sebagai fondasi kebijakan dan tindakan pembangunan. Dalam perspektif ini, kemajuan bukanlah soal seberapa jauh manusia menaklukkan alam, melainkan seberapa bijak ia hidup bersamanya. Pembangunan yang benar tidak meninggalkan luka ekologis, tetapi menjaga keberlanjutan kehidupan. Sebab hanya kemajuan yang tidak melahirkan bencana yang layak disebut kemajuan sejati. Wallahu a'lam bishawab.